Saya ada orang Kristen pun juga ya sepertinya berpikir gitu ya. Abang Kristen, Bang? Saya Kristen, Bang. Dari sekte mana Abang ini? Sorry Bang, cuma saya Katolik ya. Oh iya. Iya. Memang alhamdulillah teman-teman kita Katolik itu banyak yang mu'alaf. Iya, itu ya mereka dapat itulah ya. Ya itu hak. Iya. Jadi maksud saya kan begini ya. Kita berbicara secara logika yang selalu didengungkan Bang Juma kan seperti itu. Ya, cuma suaranya kecil Bang, gedein dikit kasihan yang di YouTube Bang, pengen denger. Ya, seperti yang dijelaskan Bang Juma ini kan selalu mendengungkan secara logika ya. Jadi siapa tahu juga nanti ya saya juga berpikir secara logika ya mungkin apa yang sudah menjadi dogma logika dalam Islam gitu kan gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi maksud saya gini Bang. Ini kan diskusi begini kan edukasinya itu kepada siapa ini sasaran utamanya ini? Itu saya mau tanya dulu itu. Ya, kepada dua agama ini, Islam dan Kristen. Karena gini saudara, agama Kristen dan agama Islam itu sama-sama agama syiar, agama yang diajarkan agar orang lain di luar agama tersebut masuk memeluk agama tersebut. Kristen menginginkan Islam masuk Kristen, Islam menginginkan orang Kristen pun belajar tentang Islam. Jadi masing-masing kita. Jadi kalau ditanya ini tujuannya untuk siapa? Dua-duanya. Karena kami khawatir umat Islam juga yang awam ini bisa terperdaya. Iya, Nah dengan adanya materi seperti ini insya Allah mereka dikuatkan. Seperti itu Bang. Ya saya juga berharapnya seperti itu Bang. Supaya nanti umat Islam juga ya jangan sampai masuk Kristen juga berpikir dari sisi imannya itu harus berpikir dari sisi logika itu. Iya. Gitu. Jadi tapi ya gimana Bang? Ini kan diskusi ini kan dua arah ya. Iya betul Abang. Kira-kira penjelasan menurut logika Bang Juma itu supaya saya meyakinkan saya gitu loh. Coba jelaskan secara logika, menggambarkan tentang Allah secara logika itu Bang. Itu dulu pertamanya itu. Nanti kan kita bisa berkembang diskusinya ya. Iya. Oke, baik. Jadi kalau di dalam Islam itu Bang, ketika berbicara mengenai Tuhan, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini, alat atau apapun itu, yang bisa kemudian meneropong semisal mikroskop untuk melihat wujud daripada pencipta langit dan bumi. Nggak ada. Karena kenapa? Karena kenapa? Tuhan itu adalah absolut entitas, absolut yang tunggal. Nah sedangkan tidak ada yang bisa disetarakan dengan dia di alam ini. Jadi kita tidak bisa kemudian memanifestasikan Tuhan itu dengan objek yang bisa kita dengar, yang bisa kita lihat. Tuhan hanya bisa dirasakan keberadaannya. Contoh, ketika kemudian kita tidur nyenyak, tidak ada kemudian orang yang berfungsi akalnya, di mana akal itu adalah serpihan cahaya dari Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat, tidak terbangun ketika dia ingin buang air besar. Nggak ada. Seketika, Allah gitu kan ya. benar sekali. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi ampusihim. Aku akan memperlihatkan. Maaf. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi kami umat Islam menyentuh keberadaan Tuhan itu cukup hanya melihat diri kami ini. Bahwa siapalah kami ini yang tadinya lemah, kemudian belajar berjalan, kemudian
berlari, sekarang gagah-gagahan dengan otot dada yang begitu bagus, lengannya. Siapa yang kita ini? Bahkan untuk sekedar mengenal roh kita saja, yang kita temani tidur, kita temani duduk, kita temani baring. Bahkan selama kita tercipta jadi manusia, antara jasad kita dan roh kita tidak pernah berpisah. Tapi sayangnya nih, sekali lagi, sayangnya roh yang ada pada diri kita pun kita tidak kenali. Ayo, siapa yang pernah mengenal rohnya? Siapa yang pernah mengenal kekuatan esensi yang muncul pada dirinya sehingga tangannya bisa bergoyang, mulutnya bisa berbunyi? Siapa yang bisa mengenal itu? Tak ada. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengenal yang maha dahsyat? Cukup dengan mengetahui apa yang tertoreh kemudian di akal kita, bahwa pencipta langit dan bumi dengan menciptakan kita, dengan menciptakan keberadaan kita, itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Itulah Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Dengan roh itu kan ya, ada roh itu ya. Oh jelas, karena roh itu adalah satu dimensi serpihan dari keberadaan eksistensi Tuhan. Dengan adanya roh kemudian manusia yang berakal akan mengetahui bahwa segenap gerak rasionalitas akal budi, estetika budi, pekerti yang kita rasa, yang kita anut, yang kita yang kita lihat, itu semua adalah roh manusia yang memiliki substansi imateri yang jelas bisa membuat gerak dan seterusnya. Gitu Bang. Juma kan percaya dengan roh itu. Dari mana Bang Juma mengetahui roh itu? Oh jelas Bang. Bisa ini paham juga itu Bang. Iya. Al-Quran menerangkan kemudian bahwa tidak ada manusia yang diberi pengetahuan tentang roh. Itu Al-Quran. Dari Al-Quran ya Bang, maksud saya dengan logikanya Abang itu. Oke. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, roh ini adalah kehendak Tuhan dalam diri manusia. Roh tak terjelaskan dalam kecerdasan ide manusia manapun. Manusia tidak disebut sebagai manusia jika ia tidak memiliki roh. Ia akan berubah menjadi jenazah atau mayat ketika dia tanpa roh. Tetapi ketika ia tak berakal atau gila sekalipun, ia masih menyandang kedudukannya selaku manusia, meskipun akalnya tidak berfungsi. Tetapi ketika kemudian jasadnya tanpa roh, meskipun dia seorang profesor tanpa roh, maka posisi manusia itu disebut jenazah, bukan lagi manusia. Artinya bahwa belum pernah kita temukan adanya pemberitaan telah terjadi kebakaran, 3 mayat melarikan diri. Tak ada itu Bang. Kenapa? Karena dimensi kehidupan sudah tak ada pada diri kita ini. Itulah yang disebut roh. Itulah yang disebut roh. Manusia kita nih harus menyadari entitas roh di dalam diri kita. Bahwa di sanalah kemudian. Maaf ya Bang. Gimana? Saya sangat hormat sama Bang. Maksud saya begini. Itu kan penjelasan seperti Bang Juma katakan itu. Saya rasa itu kalau saya berpikir dari sisi logika saya juga. Itu kan penjelasan dari sisi iman. Bagian dari iman juga itu. Tapi maksud saya penjelasan secara logika untuk membuktikan bahwa itu memang roh itu adanya itu. Ya. Seperti apa gitu loh. Ini kan maksudnya, maaf ya Bang Juma ya, saya menghormati Bang Juma, tidak mengejar ini, tapi supaya saya mengetahui aja. Begitu. Ya tadi saya sudah menjelaskan padahal ya, bahwasanya roh di dalam diri manusia ini itu tak terjelaskan dalam kecerdasan ide manusia manapun. Tak ada yang dikatakan iman itu Bang. Itu maksud saya mungkin itu. Oh bukan iman kawan, bukan iman itu tataran logika sehat. Dijelaskan secara logika menurut saya ya Bang, maaf, menurut saya dijelaskan secara logika nggak akan ketemu itu roh itu. Ya tadi saya katakan padahal bahwa roh tak terjelaskan dalam kecerdasan ide manusia manapun. Anda paham tidak penjelasan saya? Yang tak terjelaskan itu apa yang nanti jadinya itu Bang? Nah untuk mengetahui kemudian adanya roh, itulah yang disebut akal. Penggerak eksistensi yang ada pada diri manusia itulah akal. Betul, sepakat. Tapi maksud Nah itu dia makanya. Kita itu kan jangan mengatakan, maksud saya begini ya. Ini pribadi saya nih Bang.
maaf banget. Tidak bisa kita hanya bermain dengan logika saja tanpa ada iman. Harus seiring sejalan gitu kan. Menurut saya ya, seiring sejalan logika dengan iman itu. Tetapi ada saat kapan kita memakai logika itu, saat kapan kita menggunakan imannya gitu. Gitu. Ya itu betul kawan. Betul. Itu betul. Sayangnya sesuatu yang tidak masuk akal senantiasa selalu diakal-akalin untuk dijadikan sebagai konsep satu kebenaran semu. Padahal kedudukan akal itu mendudukkan objek-objek pada nilai-nilai tertentu. Yang mana nilai itu bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Yang salah tetap salah, yang benar dikatakan tetap benar. Sedangkan kalau di iman saja, yang tanpa akal, itulah yang terjadi seperti saudara Kepas tadi. Bahwa ketika masuk Kristen, tidak boleh menggunakan logika. Ini yang salah. Harusnya ketika masuk Kristen, maka gunakan logika. Ketika logika Anda tidak kena kepada kepercayaan Anda, ya tinggalkan kepercayaan itu. Karena tolak ukur kesempurnaan manusia, itu adalah penggerak eksistensi yang disebut akal dan ruh kita ini. Pembeda antara hewan dan manusia itu adalah akal gitu loh. Ya. Maksud saya kan begini ya, bicara tentang iman itu kan tidak bisa dijelaskan secara logika memang. Gitu. Jadi kalau saya katakan begini, kita bicara definisikan tentang Allah itu yang sangat besar, itu kan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Tidak bisa dijelaskan secara logika memang. Gitu. Tetapi setelah kita mengimani itu, ya logika itulah yang dipakai. Itu menurut saya keyakinan saya di Katolik ya Bang ya. Jadi Ya, tapi diskusi ini sangat menarik Bang, betul. Saya tertarik banget diskusi ini ya. Yang walaupun pemahaman saya dalam penafsiran kitab suci saya nggak paham Pak, saya nggak hafal. Di Katolik itu tidak terlalu mewajibkan untuk menghafal ayat segala macam itu tidak. Jadi lebih kepada implementasi daripada kitab suci itu aja. Seperti itu. iya. Jadi menurut saudara, menurut saudara, untuk membenarkan sebuah kepercayaan, apakah perlu akal? Untuk membenarkan sebuah kepercayaan, ketika saya sudah percaya, Akal tidak berfungsi, hah? maka akal dimatikan. Oh enggak. Nah, itulah yang saya tanya. Untuk kemudian mengetahui iman itu benar atau tidak, apakah akal dibutuhkan? Akal kita dibutuhkan itu setelah kita mengimani itu Bang. Itu menurut saya. Maaf saya bicaranya tidak mengerti. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Kalau misalnya ada orang percaya bahwasanya bara api itu dingin, apakah itu boleh dicerna dengan akal atau hanya diimani saja? Loh, kalau analoginya begitu ya Bang, ini kita diskusi. Kalau analoginya begitu, misalnya bara api itu, saya harus tahu dulu, begitu saya pegang, oh ternyata logika saya bermain, oh ini panas, oh ini dingin, oh ini tidak terlalu panas. Lalu bagaimana dengan kepercayaan yang orang mengatakan bara api itu dingin? Setelah dia menyentuhnya, Harus dia rubah. setelah dia menyentuhnya, logikanya baru berjalan itu. Berarti dia harus menanggalkan kepercayaannya bahwa bara api itu dingin, betul? Oh bukan menanggalkan kepercayaannya, saya harus tahu dulu di dalamnya itu, menyentuhnya dulu, saya harus memegang dulu bara api itu. Nah logika saya bermain di situ. Enggak. Apakah Ada kalau kan misalnya ini memang panas, maka tangan saya akan pulang. Gitu. Kan Tapi kalau ada ini setengah orang- masih bisa saya pegang, maka tangan saya mungkin tidak terlalu mundur begitu kan gitu. Hanya untuk orang-orang misalnya gini Bang. Anda punya anak, Anda ajarkan menyembah kepada anak Maria. Apakah dia menggunakan proses akal dulu atau imani aja ikut bapaknya? Bang,
logika kita bermain itu kan setelah kita setelah kita di dalam, di situ kita mengetahui, oh ini ajarannya tidak baik, oh ini ajarannya benar. Itulah pertanyaan saya, ketika kemudian anak Anda besar bertumbuh, apakah mereka mengolah kemudian iman mereka terlebih dahulu, atau dia hanya didoktrin untuk mempertuhankan Yesus, anak Maria? Oh enggak, saya tidak mendoktrinkan. Kalau ke anak saya, ya saya tidak mendoktrin ke anak saya, tetapi saya punya kewajiban untuk mendidik mereka untuk menjalankan apa yang saya jalani, gitu loh. Ya, coba bagaimana Anda mempermainkan logika dia? Bagaimana sudah memahami dengan akal mereka di situ? Kalau merasa dalam logika mereka itu tidak masuk dalam ajaran Katolik saya, silakan. Saya itu Ya, ini yang menarik, Bang. Dia di mana dia bisa. Ini yang menarik, Bang. Bagaimana Anda bisa melogikakan kepada anak Anda seorang Tuhan yang bayi imut? Coba kita buktikan ini dulu. Bukan cuma omong-omong. Coba. Bagaimana Anda bisa meyakinkan anak Anda ada Tuhan yang pernah menjadi bayi dilahirkan oleh seorang manusia? Bagaimana Anda bisa melogikakan itu kepada anak Anda? Saya tidak mendidik kan gini ya. Ini kan ada konsekuensi sosiologisnya juga, Bang. Gitu loh. Dalam kehidupan keseharian kita, anak kita itu kan sudah pasti dididik dengan baik kan. Lalu ketika anak itu tidak tahu kemana arahnya, siapa yang mengarahkan dia? Pada saat dia tidak bisa berpikir loh. Ya kan? Pada saat anak itu tidak berdaya, siapa yang bisa menggerakkan dia selain orang tuanya? Nah, itu dia yang saya tanya. Bicara begini kan tidak hanya berpikir dari sisi iman atau logika. Inilah yang saya tanya. Bagaimana Anda membina kemudian keimanan anak Anda ketika diperhadapkan dengan keadaan Tuhan yang Anda sembah bernama Yesus itu pernah menjadi bayi imut? Seperti apa Anda mendidik anak Anda untuk kemudian memiliki iman yang betul? Sementara itu kan ini, Bang. Ini kan ini gini ya. Anak baru lahir. Saya membesarkan dia, mendidik dia. Karena dia tidak tahu dia kemana nanti arahnya itu, ya saya sebagai orang tuanya sebagai Katolik, saya mengajarkan dia sebagai Katolik. Iya, itu dia yang saya tanya, saudara. Sebentar dulu, di situ dia bermain logika, Bang. Nah, bagaimana logikanya main ketika ada Tuhan jadi bayi? Logika apa yang bisa dia pakai? Kalau misalnya logikanya dia tidak masuk di situ, silakan aja. Anda yang saya tanya, bagaimana Anda membodohi anak Anda untuk bisa mempertuhankan anak bayi? Lalu bagaimana cara Anda membuat dia bertuhan kepada bayi kalau Anda membodohinya? Coba. Bagaimana Anda kemudian menipu anak Anda untuk mempertuhankan seorang bayi kalau Anda tidak menipu dia? Bagaimana caranya? Jangan berpikir dari sisi itunya dulu, Bang. Justru karena itu saya tanya, bagaimana cara Anda kemudian? Logika saya mentok di situ. Oke. Logika saya mentok di situ. Coba Bang Juma jelaskan seperti yang Bang Juma tanyakan ke saya gitu. Jelaskan ke saya biar saya tahu gitu, biar saya paham. Lah, kami sederhana. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allah Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Dari mana anak itu tahu kalau Allah itu Maha Besar? Ya, jelas alam semesta ini udah cukup. Tidak mungkin alam semesta ini diciptakan oleh anak bayi. Ayo. Makanya itu, Bang, itu logika. Makanya apa? Bermain di situ, betul itu. Ya makanya apa? Tapi saya mengajarkan anak saya, alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha besar. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Sementara Anda mengajarkan anak Anda, alam semesta ini diciptakan anak bayi. Percaya nggak gitu loh anak Anda? Oh percaya dong. Sekarang saya tanya kepada saudara, masuk akal tidak? Masuk akal kagak? Kalau Tuhan, kalau pencipta alam semesta ini adalah maha besar, masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal nggak kalau pencipta alam semesta ini anak bayi? Nggak masuk akal. Logikanya Bang Juma, saya mengikuti. Allah Maha Besar. Yes. Ya kan? Bagaimana cara Bang Juma membuktikan Allah itu Maha Besar? Logika Bang Juma. Alam semesta ini.
Loh, Bang, Alam secara semesta ini logika- buktinya. secara- Alam secara semesta logika ini Bang buktinya. Juma itu- secara Siapa logika yang Bang Juma mampu itu- menciptakan bumi Allah. ini? Ini baru bumi loh. Ini baru bumi. Siapa yang mampu Boleh saya menciptakan? tanggapi, Bang? Ayo, siapa yang mampu menciptakan alam semesta ini kalau bukan hakikat yang maha dahsyat, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha besar? Ah, itulah imannya, Bang. Lalu Masuk apakah akal nggak itu? misalnya membuktikan secara Masuk logika itu akal ada tidak, Allah yang Paman? menciptakan ini? Masuk akal nggak? Kenapa? Masuk akal nggak? Aduh, Aduh apa? Aduh apa? saya terus terang Bang Juma, Boleh saya saya sangat tanggapi, Masuk menarik akal nggak? tertarik tadi dengan Bang Aku Juma, tanya boleh dulu saya saudara, kejujuranmu dulu kawan. ini- Kejujuranmu dulu, saya minta kejujuranmu dulu saudara. Masuk akal tidak alam semesta yang begitu dahsyat ini diciptakan oleh hakikat yang maha besar? Masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal nggak kemudian alam semesta yang diciptakan oleh bayi imut? Itulah yang saya katakan kawan. Anda ketika bernarasi tentang bara api, oh saya pegang dulu, nenek lu kiper. Tak ada konsep itu di Kristen. Di Kristen itu imani aja, bara api itu dingin. Imani aja, Yesus si bayi inilah pencipta alam semesta. Itu yang ada. Makanya Kepas itu lebih jujur daripada Anda. Kepas jauh lebih jujur bahwa dalam Kristen tidak boleh pakai akal dalam beriman. Kristen itu cukup imani aja. Datang Anda gengsi-gengsian. Padahal ujung-ujungnya ke situ juga. Malu. Lebih bagus kayak Kepas. Malu di awal daripada kayak Anda. Malunya di belakang. Kan gitu kawan. Jadi kesimpulan saya di dalam Kristen tidak boleh pakai akal. Kalau masih mau jadi Kristen jangan pakai akal. Itu kata Kepas dan saya katakan itu betul. Karena tidak mungkin Kristen ini konsepnya rasional, nggak mungkin. Bagaimana mungkin bisa rasional? Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Jadi modal Anda itu cuma imani saja. Dan memang saudara, ini ilmu untuk Anda nih. Di dalam kitab saudara, menurut pendiri agama Kristen yang bernama Paulus itu, di dalam suratnya 1 Korintus 1 nomor 19, di situ dia mengatakan, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Baca itu kitab. Yang dikatakan tentang itu ya. Tentang Paulus Itu Paulus yang sudah mengatakan dirinya. Ya, 1 Korintus 1:9, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itulah kenapa secerdas-cerdasnya orang Kristen membuat pesawat misalnya, membuat mobil misalnya, tapi ketika berbicara mengenai agama yang dibentuk Paulus seketika mereka tidak berakal. Seperti Anda, saudara Ngestrepo Putra, masuk santun, berbicara seperti orang intelektual. Tapi ketika berbicara mengenai agama, seketika Anda layu, seperti kepompong. Jasad kuat, otot kuat, bodi bagus, berdiri tegap, jalannya bagus. Ketika ditanya tentang imannya, kepompong keropos. Karena memang sudah konsep bang. Itu agama Anda. Jadi jangan malu untuk mengaku itu. 1 Korintus 1 nomor 19. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran manusia. Dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Jadi pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan oleh Paulus. Sehingga dia menggiring manusia. Cukup percaya kepada Yesus saja. Itu oleh-oleh buat saudara untuk belajar lebih giat lagi. Saya kira begitu. Boleh saya tanggapi Bang? Boleh. Saya udah nyimak Bang Juma ini dari tadi. Mungkin dengan kata lain bisa dibilang gini Bang. Tentang iman Kristen. Saya Kristen. Di dalam beriman, kita tidak boleh mengandalkan akal. Mungkin itu sebutan lainnya. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan akal, Tuhan itu banyak
bisa melakukan banyak hal yang di luar jangkauan akal manusia. Mungkin itu kalimat yang lebih cocok untuk yang dibilang Bang siapa tadi, Kepas ya? Iya. Kita tidak bisa mengandalkan akal. Kenapa? Banyak hal yang bisa dilakukan Tuhan yang di luar jangkauan akal manusia. Jadi gini kawan, ketika Anda mengatakan tidak bisa mengandalkan akal, berarti itu sama halnya Anda memfitnah Tuhan yang telah menciptakan manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi. Karena dengan akal kemudian manusia justru bisa mengenal Tuhannya. Kalau orang mati akal tak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Makanya banyak yang menyembah pantat sapi, banyak yang menyembah kemudian kulkas, ada yang menyembah kain horden. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Akal ini adalah cahaya yang mencerahkan. Akal menjadi garis pembeda antara makhluk kita dengan makhluk yang lain. Manusia yang berakal mengembangkan beragam konsep. Simbol-simbol yang ada mampu manusia berikan makna-makna tertentu. Bahkan akal terus mencari kebenaran, menggali kebenaran yang baru. Jadi akal ini dititipkan oleh Tuhan sebagai cahaya yang mencerahkan, yang menjadikan garis pembeda. Akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh manusia. Iya, betul. Untuk apa? Ya, untuk mencari Tuhan. Akal itu. Akal kita pakai untuk mencari Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan yang ditemukan tanpa melalui proses akal, itu bukan Tuhan. Percaya sama saya. Oke, Makanya Bang. Yesus Gini, titip Bang. pesan di Matius 22 itu, kasih Tuhan dengan akal. Gitu saudara. Aku yakin abang ini udah banyak baca Alkitab ya. Mungkin abang dengar, abang udah pernah baca itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu, katanya. Betul itu dalil, betul itu masuk akal itu. Makanya kalau menurut saya, kita tidak bisa mengandalkan akal gini bang. Macam abang bilang tadi, mata, telinga, itu semua terhubung ke akal kita. Betul? Ya, Tapi ada kuasa Tuhan yang bisa kita buktikan yang di luar akal. Contoh bang, gravitasi bumi. Ada nggak? Ada nggak gravitasi bumi? ada. Nah, Jelas tapi bisa ada. kalau kita misalnya orang bodoh yang belum mengetahui itu sampai sekarang, bisa itu kita buktikan. Atau bisa itu kita cari. Tanpa kuasa Tuhan. Saudara, Al-Quran saya membahas tentang isyarat-isyarat tentang adanya gravitasi bumi. Contoh, surah Al-An'am ayat 59, surah Al-Hajj ayat 65, surah Al-Baqarah ayat 74, surah Luqman juga menjelaskan tentang itu. Ini Al-Quran, wahyu Tuhan ini. Dan itu dibenarkan oleh sains. Kalau sudah berbicara sains, berarti sudah berbicara logika, berbicara rasio. Itu kawan. Ini loh bang. Nah, apalagi? Siapa yang bisa buat gravitasi bumi itu? Ya pencipta alam semesta inilah pasti. Siapa yang bisa buat medan magnet itu? Ya pencipta Siapa yang alam bisa semesta buat inilah pasti. Elektromagnetik itu? Pencipta alam semesta kita lah pasti. Maksudnya gini bang, kami makanya saya bilang tadi, maksudnya bukan mematikan akal atau menghilangkan akal. Lah itu di ajaran Kita dalam Paulus percaya begitu. Tuhan beriman itu Halo, nggak bisa mengandalkan akal. Selamat Mungkin itu pagi. kalimat yang lebih cocok. selamat pagi. Ya, masalahnya Paulus yang mengajarkan itu. 1 Korintus 1 nomor 19, 2 Korintus 10 nomor 5. Kalau Paulus maksudnya gini bang, dia kan orang terpelajar.
kesemuanya itu diabaikannya demi mengikuti Yesus. Itu maksudnya di tulisannya itu. Nah, iya, maksudnya dia meninggalkan pemikiran dan kecerdasan kan? Halo. Artinya bagi Paulus itu lebih berharga keselamatan jiwanya daripada semua yang didapatkannya di bumi. Itu. Bagaimana mungkin bisa sampai kepada keselamatan kalau akal nggak berfungsi? Alat untuk kembali menemukan Tuhan itu cuma akal, nggak ada yang lain. Balik lagi kita nih Bang. Ya itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Makanya saya katakan kalau orang tidak menggunakan akal sehat, cuman iman saja, kain horden pun bisa jadi Tuhannya. Kan gitu. Yang penting saya percaya, akal saya matikan. EGP dengan akal. Kan akal tidaklah menjadi alat untuk sampai kepada Tuhan. Itu keliru. Justru hanya orang yang berakal lah yang kemudian bisa menemukan Tuhannya. Kalau orang tidak berakal, apapun yang disuguhkan neneknya, kakeknya, nenek moyangnya, itulah yang dia sembah. Karena tidak menggunakan akal. Padahal Yesus menitik beratkan kepada akal. Kasihi Tuhan, taati Tuhan dengan akalmu. Berarti akal yang harus menjadi dimensi awal untuk sampai kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau tidak menggunakan akal, karena fasilitas sudah disediakan oleh Tuhan. Yang bertuhan, tidak bertuhan, yang menyembah Tuhan atau yang menyembah pohon, semuanya dikasih oksigen. Yang tidak bertuhan ataupun yang bertuhan, semuanya bisa menikmati apa yang ada di atas muka bumi ini, fasilitas yang disediakan oleh Tuhan. Sehingga kenyamanan itu muncul. Nah, untuk untuk menemukan kemudian jati diri, konsep bertuhan yang benar itu, apa yang menjadi dimensi tolak ukurnya? Ya akal, saudara. Anda punya iman, Islam punya iman. Apa tolak ukurnya untuk mengukur iman kita mana yang benar? Akal. Gak mungkin yang lain. Ya itu makanya aku bilang tadi Bang. Kalau Kristen nggak cukup akal. Nah lalu bagaimana caranya Kristen mengatakan tidak cukup akal sementara dilampaui? Itu maksudnya Bang. Saudara, sebelum Anda melampaui akal, maksimalkan fungsi akal dulu. Yang Anda katakan tidak semuanya akal, itu sudah betul itu. Itu sudah betul. Masalahnya akal Anda tidak Anda konekkan dulu. Anda mematikan akal, lantas kemudian memainkan iman. Setelah iman Anda bertolak belakang dengan akal, muncul istilah akal-akalan. Kan begitu poinnya. Ya iya dong. Mana bukti akal-akalannya? Kenapa Tuhan Anda itu mati? Apa akal-akalannya? Karena pada saat itu dia adalah manusia. Akal-akalan itu. Sedangkan Tuhan itu dalam kitabnya Yahudi atau di dalam Islam, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi akal sudah mati di sana. Karena terlanjur diimani, maka dimainkanlah yang disebut akal-akalan. Muncullah konsep 100% Tuhan, 100% manusia. Apakah itu disifati Tuhan? Adakah Tuhan bisa mati? Adakah Tuhan itu punya kekurangan? Adakah Tuhan itu bisa jadi makhluk? Gak ada kan? Menurut logika. Tapi karena Anda sudah terlanjur Yesus sudah rencana Allah dari jauh itu. Nah, itu dia. Itu iman Kristen. Itu dia. Ini kalau saya kejar Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan data. Kalau Tuhan sudah merencanakan membunuh Yesus. Saudaraku Juma, saya lagi dong. Oh iya Sensei, silakan. Oh silakan. Silakan Sensei. Mute-nya dibuka Bang, mute-nya, mute. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih saya sudah diberikan waktu dengan saudara saya Juma. Sebelumnya sebelum sampai ke tadi masalah iman dan akal, itu saya mau kasih informasi dulu ke saudaraku Juma. Kemarin saya ketemu sama Insinyur Farhan. Itu Iya. ketua umum perguruan, 25 perguruan. Biasanya cuma 24. Black Panther nggak ada. Tapi kemarin ketua umum kita Pak Hadi Cahyanto bilang, "Woi, sekarang kita udah genap, udah penuh." Nah, beliau Pak Farhan. Beliau muncul. Black Panther. Saya bilang, "Ada ini. Nanti ada ceritanya, saya kirim foto-fotonya."
ya. Oke, iya, Sensei. Kita lanjut masuk ke tadi yang Saudara Juma sampaikan masalah Matius 22 ayat 27 ya. 37 kayaknya. Oh 37 ya. Siap. Jadi gini, kenapa orang Kristen dibilang iman dulu? Kan itu Yesus sendiri yang ngomong. Akal itu nanti setelah nomor 3 ya kalau kita lihat ya. Yesus bilang kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nah akal budi ini nanti setelah iman. Iman kan muncul, percaya kan muncul dari hati, bukan dari pikiran. Ya, nah baru berlogika lah kita, baru logika. Sebab logika itu terbatas. Kalau kita mau bermain logika untuk percaya kepada Tuhan tidak cukup, ya. Jadi kita harus memakai roh atau iman. Nah itu kan Yesus bilang, kasihilah, itu hukum yang pertama dan utama. Pertama itu kita imani, sebab Abraham tidak dijuluki bapak orang berakal, tapi Abraham dijuluki bapak orang beriman. Jadi dia percaya dulu bahwa ada Tuhan. Nah gitu. Bukan dia akali dulu, sebab akal itu terbatas. Maka itu hukum pertama dan utama itu Yesus tekankan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dulu. Kan kita kalau bicara hati itu kan tidak bisa diselami dengan akal, ya. Karena itu sudah di luar akal, ya. Karena akal kita terbatas. Maka itu hukum pertama dan utama Yesus tekankan adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budimu. Bukan langsung kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, nggak ada. Nah itu. Iman tuh berbicara di dalam hati, ya. Kepercayaan tuh dari hati dulu, bukan dari akal lah gitu. Baru setelah kita percaya, baru kita berakal. Sebab akal itu sangat terbatas. Sebab ada kita memahami Tuhan dengan memakai fisik tidak cukup. Kita harus memakai metafisik. Metafisik itu di luar akal, ya. Seperti maaf ya, Yesus naik ke surga itu nggak masuk akal, ya. Jadi Mana beliau? Kena peringatan, kena pelanggaran itu. Kena pelanggaran Pak Robertnya. Ya udah gini deh, terakhir dari saya Bang Juma, assalamualaikum Iya. Bang. Silakan, Cuma silakan. begini, saya tadi tertarik itu dengan kalau bicara diskusi begini tadi. Tapi kalau soal debat bertafsir menafsir itu saya tidak tertarik begitu. Jadi dari saya begini, kalau karena ini mau untuk diskusi iman ya lintas agama, buat saya, bagi saudara saya yang beragama Islam, jalankan ajarannya itu dengan baik. Jadi kemudian dari kami juga seperti itu, ya kita tetap bersatu dalam kebinekaan kita. Itu dari saya Bang. Oke, Jadi, alhamdulillah ya, makasih Bang. Makasih. menjalankan iman kita dengan baik itu jauh lebih penting lah daripada kita diskusi nggak ada ujung begini tentang iman gitu kan nggak ada ujungnya itu Bang. Gitu. Iya, thank you. Ya, jadi saya pamit. Saya terakhir menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Makasih. saudara kita yang beragama Muslim. Semoga amal ibadah puasa ini dapat diterima oleh Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam saudaraku, makasih. Makasih. Baik, saya tanggapi sebelum Sensei Robert naik lagi ya. Mengenai yang ada di dalam kitab Lukas tadi. Yang mana sensei kita ini, sensei saya ini, itu kemudian berbicara bahwasanya yang pertama itu bukan akal tapi hati. Saya tepuk tangan dulu untuk Sensei Robert. Mudah-mudahan Sensei masih mendengarkan di bawah. Ketika berbicara mengenai iman, Sensei, dan Anda jadikan tolak ukurnya adalah hati, manusia tidak akan pernah bisa membohongi hatinya.
Bagaimana mungkin kemudian Anda mengasihi Tuhan dengan hati, dengan mendudukkan kemurnian kalbu ini sebagai tolak ukur kebenaran, ketika Tuhan itu Anda imani menjadi bayi? Apakah hati Anda bisa menerima itu? Pasti tidak. Makanya Al-Quran sangat menitik beratkan kebenaran itu terhadap hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ucapan itu landasan hati. Ketika hati ini berbicara, maka apa yang terlontar keluar itu adalah sebuah kebenaran. Bagaimana mungkin Anda ingin mengasihi Tuhan, sedangkan Anda memiliki sembahan seorang bayi, dan itu tidak masuk di dalam hati Anda. Hati Anda akan menolaknya. Dalam hati Anda, ini tidak mungkin Tuhan. Tapi karena sudah terdoktrin, terdogma, hati Anda kemudian buta. Inilah yang dikatakan Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati Anda buta. Jadi jangan kemudian Anda mengatakan akal memang belakangan, yang pertama itu adalah iman. Oh tidak, hati itu berbeda dengan iman, sensei. Hati dan iman itu berbeda. Itu adalah dua komponen yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Mereka memiliki makam-makam, kedudukan, stasiun-stasiun yang berbeda dan punya tempat-tempat yang berbeda pula. Jangan Anda satukan antara hati dengan iman. Iman yang betul adalah iman yang tidak bertolak belakang dengan hati. Itu bagaimana Anda bisa mengatakan hati itu adalah iman? Enggak, beda. Beda. Antara iman dan hati itu beda. Kalau iman salah, hati menolak. Makanya Al-Quran mengatakan, liyu'azziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat wa kanallahu ghafurar rahima. Al-Quran saya menerangkan itu. Sehingga Allah akan mengasap orang-orang munafik. Kenapa Allah mengasap orang munafik? Karena lisannya, perbuatannya tertolak oleh hatinya sendiri. Ini kita belum berbicara mengenai akal loh. Baru hati. Sensei sudah salah di situ. Maaf, saya bukan mau mengajari. Kalau di bela diri, sensei lebih tinggi dari saya itu pasti. Tapi kalau dalam hal kebenaran, mohon maaf, ya kita harus duduk bersanding. Dan kemudian kita ukur esensi kebenaran yang kita tuangkan melalui lisan kita. Biar orang yang menilai. Hati ini nggak bisa dibohongi, sensei. Bagaimana mungkin kemudian hati Anda bisa membuka diri? Membuka ketika dikatakan Tuhan datang dalam rupa bayi imut. Lalu hati Anda mengatakan, oh itu betul. Oh itu adalah kemunafikan. Ini yang hati-hati di Islam. Makanya Islam itu dikatakan sebagai jalan keselamatan rahmatan lil alamin, karena seluruh komponen yang ada unsur keislamannya, tolak ukurnya itu hati, dan kebenaran itu wahyu dengan penggarisan akal. Tidak bisa tidak, gak boleh ditawar-tawar itu. Makanya kalau ada hati ucapan tidak bersamaan, Allah mengancam orang-orang itu. Liyu'azziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat wa kanallahu ghafurar rahima. Sehingga Allah akan mengasap orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa dia disebut munafik kemudian? Karena hatinya dia bohongi. Jadi tolak ukur iman itu berbeda ketika Anda mengatakan kasihilah Tuhan dengan hati. Beda iman dengan hati, sensei. Mohon hormat ini, salam hormat dari saya ini muridmu. Tidak bisa kemudian sensei mendudukkan bahwa iman itu hati. Oh no, salah. Salah itu. Hati itu cahaya, kalbu. Yang mana kalbu ini memiliki ritme ketukan yang bersumber dari akal. Begitu juga akal
akan mendeteksi ritme hati untuk bekerja kemudian menghasilkan manifestasi kebenaran dan menghasilkan manifestasi kesalahan. Tidak abu-abu. Salah yang salah, benar yang benar. Jadi tidak bisa Anda mengatakan bahwa hati itu adalah iman. Enggak. Bagaimana mungkin dalam hati saya melihat sebuah ada benda berupa cincin. Benda berupa cincin. Hati dan pikiran saya sudah kompak mengatakan ini cincin. Hati saya mengatakan yes, itu cincin. Akal saya melihat itu cincin. Dibenarkan oleh panca indera yang lain, yes itu cincin. Iman saya mengatakan itu adalah kupu-kupu. Tidak bisa. Mata Anda ketika melihat Maria melahirkan, mata Anda mengatakan ini manusia. Ketika Anda olah apa yang dicerna oleh panca indera Anda itu masuk ke dalam hati, hati Anda akan mengatakan yes ini manusia. Akal bekerja, mesin penggeraknya kemudian notnya dibunyikan pelatuknya oleh hati. Satu kata, satu rasa. Itu adalah manusia yang keluar dari rahim Maria. Iman mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Beda sensei. Mohon maaf, beda antara iman dengan hati. Beda. Ya. Jadi ya itulah yang saya katakan tadi sekali lagi. Level apapun kalau orang itu sudah Kristen. Cuman gak enak aja ya saya ngomong. Jadi Yesus sekali lagi ketika mengatakan bahwa kebenaran itu, mengasihi Tuhan itu harus dengan hati, Kristen tidak lolos. Saya yakinkan Kristen tidak lolos. Dan segenap jiwa saya yakinkan Kristen tidak jauh, apalagi akal. Makanya saya katakan Kristen itu jauh dari ajaran Yesus. Tapi Kristen itu dekat kepada pengajaran roh yang datang kepada Paulus yang mengaku Kristus. Itu. Jadi sekali lagi sensei kalau masih mendengarkan di bawah, janganlah kita menipu orang dengan mengatakan hati itu adalah iman. No, iman itu adalah buah dari kebenaran hati yang direkam oleh akal. Begitu juga sebaliknya, apa yang kemudian ditelaah oleh akal, dibenarkan oleh hati, baru dilahirkan oleh iman yang betul. Anda tidak. Yang keluar dari rahim Maria, manusia, itu akal. Itu iman. Itu hati, itu akal. Itu manusia. Tapi iman Anda mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Apa yang lahir? Tuhan. Itu iman. Tapi kalau hati, itu manusia. Nah, ketika kemudian Anda dengan iman Anda mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan di kota Daud, hati Anda pasti memar. Hati Anda pasti menghitam. Hati Anda pasti membiru. Maka tertolak belakang antara hati Anda dengan iman Anda. Makanya Al-Quran saya mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Kalian adalah seburuk-buruknya makhluk. Dikasih hati, dikasih akal, tetapi tidak difungsikan dengan baik. Mohon maaf nih, mohon maaf. Itu fakta real. Ketika saudara sensei saya mengatakan, yang pertama pernyataan Matius 22 nomor 37 di situ adalah segenap hatimu. Lantas sensei mengatakan itu adalah iman. No. Iman berbeda dengan hati. Iman itu buah dari kerja hati. Ketika iman tidak sesuai dengan hati kita, maka muncul kemunafikan, kebohongan. Makanya Al-Quran mengatakan sebenarnya mereka itu tahu, mereka paham, mereka ngerti, tapi mereka mencoba untuk menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Masuk nggak di dalam hati sensei? Ketika dikatakan Tuhan menjadi anak bayi, masuk gak dalam hatinya? Menerima nggak kalbu Anda tuh? Enggak. Hati Anda nggak masuk. Ketika Anda sudah jatuh kepada penyembahan kepada manusia bernama Yesus, hati Anda tertidur. Hati Anda kemudian hati Anda tertidur. Itulah yang katakan Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatinya buta. Tak melihat hati Anda itu. Nah, jadi hati dengan iman, sensei mohon maaf, itu berbeda. Tetapi terkait, berbeda tapi terkait. Iman yang betul masuk hati, masuk dalam hati, sesuai dengan apa yang dalam hati. Tapi iman yang tidak sesuai dengan dalam hati,
itu adalah iman yang semu. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara sendiri, iman tanpa perbuatan adalah buta. Betul, tetapi iman tanpa akal adalah gila. Saya kira begitu, saudara-saudara. Silakan. Ya, silakan dibantah Bang. Siapa ini? Halo, selamat malam, salam. Ya, selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Oke, boleh bicara? Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Halo Bang Handi Selebes. Halo Bang Juma, teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Kita bahas tentang apa nih Bang? Boleh saya duluan atau Bang Juma duluan? Silakan. Tapi aja tadi itu antara iman dan akal. Oke, baik. Baik ya, saya duluan ya Bang ya. Jadi gini Bang, kalau kami sebagai umat Kristen, Tuhan kami itu bukan hanya dengan perkataan akulah Tuhan sembahlah aku. Tetapi selain daripada perkataan dan pengajaran Yesus di dalam Injil, kami melihat di dalam Injil itu banyak perbuatan yang nyata yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kami. Bukan hanya dengan pengajaran tetapi dengan perbuatan nyata. Seperti mukjizat-mukjizat yang dimana ciri-ciri Tuhan yang ada pada Tuhan Yesus kami itu ada dan nyata. Contoh, misalkan membangkitkan manusia yang sudah 3 hari meninggal yang rohnya sudah tak ada lagi di badannya. Dia adalah pencipta roh nafas kehidupan. Itu ciri-ciri Tuhan tentu. Yang kedua, Yesus kami berkuasa untuk menghapus dosa. Ada ayatnya di Injil? Ada. Apakah itu ciri-ciri Tuhan? Tentu. Yang ketiga, Yesus kami tidak takluk kepada hukum fisika, berjalan di atas air. Apakah itu ciri-ciri Tuhan tak tunduk terhadap hukum fisika? Tentu, itu ciri-ciri Tuhan. Yang keempat, ada ayat di dalam Injil, melihat Yesus terangkat ke surga. Ya, terserah, ada yang mengatakan Yesus terangkat ke langit. Apakah ada itu ciri-ciri manusia atau ciri-ciri yang maha kuasa, bisa terbang ke atas langit? Tentu. Jadi kami menyembah Tuhan yang kami sembah itu bukan hanya dengan Tuhan-Tuhan teori semata seperti, mohon maaf teman-teman Islam. Tuhan teman-teman Islam selalu mengatakan karena apa Islam menyembah Tuhannya? Karena ada ayat, akulah Tuhan sembahlah aku. Kalau kami selain dari Injil Yohanes yang dikatakan di sana, sebab kata kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, sebab itu benar. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya perkataan, banyak yang lain ayat-ayat Injil yang setara dengan Allah itu sendiri. Yesus setara dengan Allah dan ayat-ayat lain banyak seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu intinya Bang Juma. Mungkin itu aja singkat supaya nanti Bang Juma tanggapi. Nanti dari pernyataan Bang Juma nanti saya tanggapi juga. Sekian. Silakan Bang. Oke, baik. Tolong narasi saya ini dipahami dengan akal sehat. Kristen dengan konsepnya memiliki 2 kitab yang mereka sebut Perjanjian Lama, yang adalah kitabnya Yahudi dengan ruang lingkup pengajaran hanya untuk orang Yahudi. Kemudian yang kedua, Perjanjian Baru, buku yang menceritakan tentang Yesus, pengajaran Yesus kepada Bani Israel muridnya. 2 buku ini kemudian diambil oleh orang Kristen dengan 2 komponen kekuatan yang ada di dalamnya. Yang pertama, Tuhannya Bani Israel. Yang kedua, nabinya Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Dipungut dua-duanya, lalu terbentuklah agama Kristen. Catat itu dulu. Kemudian, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ini di luar Kristen nih, karena Yesus memang ruang lingkup pengajarannya sebagai dosen itu kepada mahasiswa yang ada di Yerusalem. Bani Israel namanya. Kristen itu adalah kelompok di luar dari aule, dari wilayah pengajaran kelas atau universitas Yesus. Nah sekarang Yesus sebagai seorang guru memiliki kisi-kisi dong, memiliki referensi dong, memiliki kurikulum pengajaran dalam proses belajar mengajar. Maka
segala ruang lingkup kisi pengajaran Yesus, referensinya. Kalaupun Yesus mengadakan misalnya daftar pustaka dengan mengkaji kitab-kitab terdahulu, maka semua cakupan pengajaran Yesus ini itu telah disampaikan Yesus kepada muridnya, bukan Kristen. Apa manifestasi dari pernyataan saya? Harus disertakan dengan dalil. Apa dalil yang menjadi acuan kemudian? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya kemudian, apakah murid-murid ini ketika menerima segala firman ini keliru mereka? Karena mereka tidak menganggap Yesus Tuhan selayaknya Kristen. Segala firman sudah ditelan oleh murid-muridnya Bani Israel. Segala pernyataan Yesus sudah dirangkul oleh murid-muridnya Yesus. Tapi apa hasilnya? Hanya pada level Yesus itu utusan Tuhan tok, bukan Tuhan. Ini kita belum berbicara mengenai Kristen yang mengambil cerita-cerita yang terjadi antara Yesus dengan muridnya. Tetapi saya bisa mengatakan kesimpulan ini adalah kesimpulan akhir. Tidak ada lagi kesimpulan selain daripada kita nyebrang jembatan untuk masuk ke dalam kelasnya orang Kristen. Berbeda, universitasnya berbeda. Nah, untuk itulah kemudian apapun dalil yang Anda jadikan, Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 16 nomor Yohanes 14 nomor 6, Yohanes 3 nomor 16 atau bla 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 dan seterusnya, itu macemen. Itu hanya Anda cocokologi dan itu hanya Anda mencomot-comot perkataan-perkataan saja. Sedangkan Yesus dengan lisannya mengatakan, segalanya telah aku sampaikan. Aku mengatakan dan apa yang aku perbuat semuanya sudah kuberikan kepada murid-muridku. Dan mereka hanya percaya pada level tertinggi, aku adalah utusan Tuhan. Itu yang pertama. Ini murid-muridnya Yesus, kesimpulannya mendudukkan sang guru hanya Rasul Allah, Rasulullah. Naik level kita. Bagaimana dengan Yesus tentang dirinya? Nah, Anda tadi menyinggung, bagaimana kami tidak menuhankan dia, bro? Dia jalan di atas air. Ingat, ketika dia jalan di atas air, murid-muridnya hanya mengiranya sebagai hantu. Apalagi membangkitkan orang mati. Itu yang membuat Anda menuhankan orang yang diutus sebagai yang justru sang murid-muridnya dengan mukjizat-mukjizatnya ini hanya menganggapnya sebagai utusan Tuhan. Anda kelompok luar dari kelas luar yang diajarkan kemudian bukan langsung Yesus, justru mendudukkan kacamata Anda menilainya dengan Tuhan, nilai penilaian sebagai Tuhan. Nih saya kasih data. Yohanes 5 nomor 36. Coba Anda teliti lagi nanti setelah ini. Ada kesaksianku. Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis loh. Siapa yang percaya kepada Yohanes Pembaptis, meskipun dia pemungut cukai dan wanita pesundal, karena percaya kepada Yohanes Pembaptis, kata Yesus, dia lebih dulu masuk surga. Bayangkan. Tapi tak ada artinya, kata Yesus. Tak ada artinya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua mukjizat-mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang. Dan mukjizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Subhanallah. Yesus mempersaksikan firman-firman, perkataan-perkataan yang diucapkan semuanya telah diserahkan ke muridnya. Dan muridnya kemudian menyimpulkan, oh guru kita ini benar-benar Rasulullah. Yesus kemudian mempersaksikan segala mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh kemudian berjalan, orang botak nyisir, orang buta ngintip. Semua yang dilakukan oleh Yesus ternyata semuanya itu hanya untuk supaya menguatkan kesaksiannya kalau dia itu adalah Rasulullah. Selesai, final.
1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 4 bulan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun, muncullah sang Kristen. Ia mengambil kemudian ajaran Yesus, lalu melantik Yesus dengan pengajarannya itu dengan embel-embel Tuhan. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang Anda sembah itu bukan anaknya Maria, tetapi Yesus Kristus yang keluar dari kubur, yang bukan manusia yang datang kepada Yesus. Silakan. Oke, makasih waktunya Bang Juma. Oke, Silakan. baik ya, saya tanggapin yang disampaikan Bang Juma ya. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau kita merujuk kepada imannya Kristen, sebenarnya gini teman-teman ya. Kami sebagai orang Kristen itu meyakini yang dinamakan Allah Tritunggal. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwasanya orang Kristen Tuhannya 3, sebenarnya itu adalah perkataan orang sesat namanya. Karena di dalam Alkitab juga ada tertulis ayatnya Tuhan yang Esa. Jadi Tuhan orang Kristen itu bukan 3, Esa. Tentunya kata Esa ini juga ada di dalam Al-Quran, ya. Di mana ada perkataan Esa dalam Al-Quran itu banyak. Salah satunya adalah penggunaan kata kami, ya.